Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adapun materi kita pada hari ini adalah tanggapan terhadap pemilihan capres dan cawapres. Sebagai warga negara Indonesia, kita menanggapi adanya pencalonan presiden dan wakil presiden. Ini kita tanggapi supaya terjadi pemilihan itu berdasarkan undang-undang yang ada dan dalam kondisi baik, aman dan nyaman sampai terpilihnya presiden dan wakil presiden yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Presiden dan wakil presiden yang mendaftar sebagai capres dan cawapres itu adalah diusulkan oleh partai politik dalam rangkaian sebagai perahu sampannya untuk melakukan pencalonan. Makanya itu berdasarkan pasal 6A ayat 1. Presiden dan wakil presiden itu harus dipasangkan menjadi calon pemimpin negara Republik Indonesia. Bapak Muhammad Yusuf Kalla 2 kali menjadi wakil presiden Republik Indonesia menyatakan di TV One beberapa hari yang lalu bahwa calon presiden dan calon wakil presiden hendaknya kedua-duanya sama kemampuannya. Oleh sebab itu kita menanggapi hal ini, Presiden Republik Indonesia yang dicalonkan, baik itu calon presiden dan wakil presiden, itu harus memiliki visi dan misi ke depan. Vision and mission. Makanya dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, calon pemimpin, apalagi pemimpin negara, itu kriteria yang diperhatikan adalah kualitas imannya. Bagaimana pelaksanaan keyakinannya terhadap agamanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Imtak, iman dan takwa. Yang kedua, akhlaknya, perilakunya, sikap dan perilakunya dalam kehidupan. Dan dalam mencerminkan orang-orang yang berakhlak mulia. Al-akhlakul karimah. Memiliki akhlak yang mulia di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya. Yang ketiga adalah tentang keilmuannya, knowledge-nya, pendidikannya. Karena ini pendidikan mendukung seorang pemimpin untuk memberikan arahan-arahan dalam tugasnya. Yang berikutnya, keempat adalah experience, pengalamannya, rekam jejaknya itu bagaimana. Tentu dia skopnya sudah nasional, dan ini akan membawahi nasional dan internasional. Maka silakan calon presiden dan wakil presiden menyampaikan visi dan misinya, menyampaikan apa gagasan-gagasannya. Nanti setelah terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, haruslah mampu untuk bersaing dengan sehat. Fastabiqul khairat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, hendaklah kamu berlomba-lomba, hendaklah kamu berkompetisi secara baik dan benar untuk menyampaikan keinginan-keinginan sebagai pemimpin negeri ini. Oleh sebab itu, kalau seorang yang mencalonkan dirinya atau dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, itu berarti mampu untuk memberikan apa yang diperlukan untuk negara, bukan apa yang diberikan negara kepada diriku. Ini pengabdian. Dalam Islam,
Orang yang menjadi pemimpin itu adalah khadimul ummah, pelayan umat, pelayan bangsa, bukan untuk dilayani. Ini adalah prinsip Islam menurut Rasulullah SAW. Kalau kita menjadi pemimpin, apalagi pemimpin yang mampu memajukan bangsa dan negaranya, itu adalah jadi amal. Ada 7 golongan manusia di hari kiamat yang mendapat naungan dari Allah, zillullah, naungan dari Allah pada hari kiamat. Salah satu di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang mampu memperjuangkan rakyatnya lebih baik setelah dia memimpin daripada sebelum dia memimpin. Jadi pahalanya besar itu. Tapi kalau sebaliknya dia tidak mempedulikan bagaimana nasib rakyatnya, sehingga rakyat itu menderita karena dia memimpin tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya sebagai seorang muslim, maka ini adalah pemimpin yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Setiap jabatan-jabatan yang diemban oleh manusia, diamanahkan oleh Allah, yang diamanahkan oleh manusia, hendaklah kita jalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya, karena ini akan ada pertanggungjawaban kepada Allah, ada pertanggungjawaban kepada manusia. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Rasulullah mengatakan, kamu semuanya pemimpin dan akan ditanya tentang apa tanggung jawab kamu sebagai pemimpin. Jadi pemimpin negeri ini tanggung jawabnya sangat besar. Kalau mampu dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga terjadi kemajuan-kemajuan terhadap negara bangsanya, itulah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa ingin mendapatkan jabatan kedudukan dunia yang baik, tapi jangan lupa bahwa jabatan itu adalah amanah. Kepemimpinan itu adalah sementara. Kepemimpinan itu adalah kepercayaan. Marilah siapa yang punya jabatan, jangan hanya mengambil jabatan, tanggung jawab tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Anda pasti menyesal. Maka manusia di akhir hayatnya, dia menyesal karena sewaktu dia punya jabatan, dia tidak memanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, tidak dimanfaatkan untuk memajukan masyarakat dan rakyatnya, maka dia pasti menyesal di ending kehidupannya, di akhir kehidupannya. Marilah kita himbau kepada diri kita, punya jabatan apa kita di rumah, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, maka marilah kita jalankan tugas tanggung jawab itu. Sebagai pejabat, mulai dari jabatan rendah, dari Kepling, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, menjadi ketua DPR, MPR, dan seterusnya. Mari jalankan amanah itu agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dalam menelusuri kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.